Wah, bahagia sekali antum di. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita baca dulu baru kita lanjut. Sampai mana kita baca kemarin? Jamu taksir yang kita baca di tabel. Sampai jamu taksir yang kita sudah baca, bukan yang di papan. Jamu taksir terakhir kan? Baik. Sekarang al-asmaul khamsah. Lihat di tabel marfu, ja'a abuka. Tandanya al-waw. Tandanya di tabel marfu, tandanya apa? Waw. Lihat di tabel kolomnya mansub, ro'aitu abaka. Tandanya al-alif. Lihat di kolom majrur, marortu bi abika. Tandanya al-ya. Tandanya al-ya. Ya, ini gampang ya. Nanti sini kan anda contohkan cuman abuk. Antum bisa datangkan yang lain. Nah, kasih sama. Ja'a aku. Ro'aitu akhok. Marortu bi akhi. Datang lagi hamu. Ja'a hamuk. Tapi nanti tidak harus ka ya. Ka itu bisa diganti. Menjadi ki, kum, menjadi hu, ha, hum. Bukan itu yang dimaksud. Bukan ka-nya. Tapi abu, aku, hamu. Paham kan? Dan setelahnya. Sekarang yang berikutnya al-ismul maksur. Isim maksur, lihat ja'al fata. Ternyata tandanya ad-dhammal muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan. Ro'aitul fata. Tanda nasabnya al-fathah al-muqaddarah. Fathah yang disembunyikan. Fathah yang disembunyikan. Marortu bil fata. Ternyata tanda jarnya apa itu? Al-kasroh al-muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Disembunyikan. Mantap. Berikutnya lagi al-ismul mangkus. Isim yang akhirnya ya. Ja'al qadi. Ternyata alamat rofanya ad-dhammah al-muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan. Ro'aitul qadiyah. Oh, nampak dia. Ternyata tanda nasabnya adalah apa? Al-fathah. Fathah. Tidak dikatakan muqaddarah. Karena fathahnya saat nasab apa? Nampak. Jadi tidak perlu bilang muqaddarah. Nanti di buku kedua baru dikasih tahu alasannya. Kenapa nampak? Sebagaimana nanti akan dikasih tahu di buku kedua. Kenapa sembunyi? Yang penting sekarang ini adalah untuk penuntut ilmu yang pemula cukup tahu. Oh, kalau rofa sembunyi. Kalau nasab nampak. Itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Belum dibutuhkan rincian yang lebih begitu. Paham ya? Itu awal bangunan. Itu adalah awal bangunan. Karena kita harus bangun, bangunan itu sedikit demi sedikit. Tidak boleh kita bangun langsung dipercantik. Ya kan? Baru dibangun sedikit temboknya, langsung diplaster, langsung dipercantik, langsung dicat. Akhirnya bangun lagi ke atas, kan kotor lagi. Dibongkar lagi. Paham kan? Jadi bangunnya itu harus sedikit sampai nanti sempurna. Nah, begitu di nahwu. Segala sesuatu seperti itu. Di nahwu begitu kita diajarkan. Di majelis talaki, di majelis yang begini. Iya, di majelis kalau mengambil ilmu. Dah harus sedikit-sedikit. Nah, di sini antum cuman butuh tahu, oh, dia dhamma juga tandanya, tapi muqaddarah. Kalau rofa. Kalau isim mangkus, oh ternyata kalau dia nasab fathah dan tidak sembunyi. Itu saja. Jangan tanya apa alasannya. Nah, itu berikutnya. Ya, setelah ini sudah tertanam. Kita lihat majrurnya. Marortu bil qadi. Oh ternyata kalau majrur dia kasroh muqaddarah. Kasroh yang disembunyikan juga. Kita lihat pada al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Ja'at Aisyatu. Oh marfu. Tanda rofanya adalah dhammah. Ro'aitu Aisyata mansub.
tanda nasabnya adalah fathah. Marotu bi Aisyata majrur. Ternyata tanda jarinya juga apa? Fathah. Ismul ladzi lam sorif. Satu contoh ini kiaskan ribuan kata yang tidak bertanwin. Paham kan? Karena kata yang tidak bertanwin tidak terbatas. Karena setiap saat akan muncul nama baru lagi, nama perempuan. Paham kan? Ya, jadi makanya kaidahnya nama perempuan. Tidak bertanwin. Bukan Aisyah, tidak bertanwin. Paham ini kan? Tapi nama perempuan, kan itu ucapan kaidah. Nama perempuan itu tidak bertanwin. Dan keharusannya kalau dia dijer, tandanya apa? Fathah. Tapi di akhir tabel sebentar, setelah tabel akan disebutkan syaratnya dia di fathah. Setelahnya langsung insya Allah. Sekarang kita masuk pada fi'il. Al-fi'ilul mudhari' as-sahihul akhir. Ketika dia marfu, yaktubu. Tandanya dhammah. Ketika dia dinasab, lan yaktuba. Ternyata tandanya fathah. Ketika dijer, kosong. Karena tidak ada fi'il yang dijer. Paham kan? Kosong. Terus, lam yaktub di kolom jazm. Sahih akhir. Ternyata tandanya apa? Sukun. Sukun. Sekarang al-fi'lul mudhari al-mu'talul akhir. Sudah dimaklumi dia ada 3. Mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal siapa? Ya. Contoh, yardo, yad'u, yahdi. Ini yang paling banyak contohnya. Karena harus disebutkan 3. Harus ada perwakilan alif, harus ada perwakilan waw, harus ada perwakilan siapa? Iya. Yang lainnya cuma satu contoh. Dia sendiri 3. Sebabnya kenapa? Karena masing-masing harus ada. Waw harus ada contohnya. Supaya nanti kalau ada juga waw seperti ini. Ya harus ada supaya nanti di kitab kalau ada ya seperti ini hukumnya. Alif harus ada supaya kalau ada nanti di kitab seperti ini hukumnya. Paham ya? Nah, ini dia. Yardo yad'u yahdi. Ketika di kolom marfu ternyata semua tandanya adalah ad-dhammal muqaddarah. Dhammanya disembunyikan. Makanya tidak pernah nampak, tidak pernah dibaca yad'u, yahdiyu. Tidak. Sembunyi kalau dhammah. Dhamma muqaddarah, dhamma muqaddarah, dhamma muqaddarah. Kita lihat mansubnya. Lan yardo, lan yad'uwa, lan yahdiya. Oh, ketika mansub ternyata tandanya semua fathah, sama. Semua fathah. Cuman bedanya khusus di alif. Fathahnya apa? Muqaddaro. Paham kan? Fathahnya muqaddaro. Di kolom majrur juga tidak ada karena tidak ada yang dijar. Kolom majzum. Lihat. Lam yardo, lam yad'u, lam yahdi. Lihat tandanya. Ketika lam yardo, hatful alif. Ketika lam yad'u, hatful wawi. Ketika lam yahdi, hatful ya'i. Nah, penghilangan waw, penghilangan ya, penghilangan alif. Kalau mau bahasa lebih umum, hatful akhir. Penghilangan akhir. Nanti tinggal dirinci. Di waw, alif atau apa? Iya. Kalau antum bertanya, gimana cara mengetahui yang hilang siapa? Kan saya bilang penghilangan akhir. Cara mengetahui yang hilang apa? Lihat harokat huruf terakhir. Kalau harokatnya kasro, berarti hilang waw. Hilang ya. Kalau harokat akhirnya dhamma berarti hilang waw. Kalau fathah berarti hilang alif. Itu cara mengetahuinya nanti. Jadi misalnya yardo, lam yardo, hilang alif. Lam yad'u, hilang waw. Lam yahdi, hilang siapa? Iya, itu nanti insya Allah untuk lebih rincinya. Tapi kalau mau lebih mudah, bilang saja hilang akhirnya. Hilang akhirnya, itu selesai. Nah selesai fi'il mudhari sahih akhir mu'tal akhir. Sisa 1. Sisa 1 sekarang yang mau kita i'rab. Yaitu fi'il mudhari al-af'alul khamsah. Ya. Fi'il mudhari al-af'alu al-khamsah. Ya. Fi'il mudhari yang 5. Kita sudah kenal dia kan. Dia fi'il mudhari sahih akhir atau mu'tal akhir. Yang bersama dengan alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Kan kita sudah kenal.
Kalau ada fi'il mudhari sahih akhir atau mu'tal akhir bersama dengan alif dan nun, yaktubani. Atau waw dan nun, yaktubuna. Atau ya dan nun, taktubina. Paham ini? Maka berubah namanya menjadi af'alul khamsah. Sekarang yang kita mau tahu i'rabnya. Ingat penyakitnya cuma dua. Yang kemarin. Penyakit apa? Nasab dan penyakit jazm. Paham tak? Penyakit nasab dan penyakit jazm. Iya. Tanpa dua ini, maka dia nanti rofa. Nah, nasab kita contohkan satu penyakit, lan. Jazm kita contohkan satu penyakit, lam. Iya. Rofa tanpa nasab, tanpa jazm. Paham kan? Nah sekarang bagaimana kalau af'alul khamsah di rofa? Dan bagaimana kalau di nasab? Bagaimana kalau di jazm? Untuk dimudahkan, itu kalau ada af'alul khamsah, tandanya adalah terletak di nun. Bukan di waw, bukan di alif, bukan di ya. Beda kalau isim. Kalau isim, tandanya itu di alif, waw, ya. Antum lihat isim mutana kan? Tandanya alif, marfu. Itu ya, mansub, majrur. Antum lihat jama' mudzakkar salim? Apa tandanya ketika rofa? Wow. Ketika nasab? Iya. Ketika jar? Ya. Jadi kalau isim tandanya sebelum nun. Kalau isim tandanya sebelum nun. Itu bedanya isim sama fi'il. Paham ini? Kalau fi'il tidak. Ini bukan tanda bacanya. Paham gak ini? Tanda bacanya dia yang ini. Nunnya. Nah, pada jama' mudzakkar salim. Isim mutanna. Nun bukan tanda baca. Harokat mati dia. Kalau pada fi'il, tanda bacanya nun. Nun. Sangat mudah. Kalau dia rofa, maka nunnya ada. Nunnya ada. Dia istilahkan dengan subutu ya an-nun. Rofa dengan tetapnya nun. Rofa dengan tetapnya nun. Kalau nasab dan jazm, maka hilang nun. Jadi dua jid. Tetap ada nunnya atau hilang. Kalau ada berarti rofa. Paham? Kalau tidak ada nunnya berarti nasab atau jazm. Tergantung nanti penyakit. Kalau penyakitnya nasab antum bilang nasab. Kalau penyakitnya jazm antum bilang jazm. Paham ini? Jadi nun. Kalau ada ini nasab dan jazm, maka istilah yang mereka pakai adalah hadfun nun. Adalah hadfu an-nun. Dipahami ini? Paham ya? Jelas ini? Apa artinya hadfun nun? Lawan dari thubut. Apa thubut tadi? Tetap. Ya tetap. Kalau hadfu, hilang. Tetapnya nun. Hilangnya nun. Paham ini? Berarti sekarang kita bisa contoh. Yang pakai alif. Iya. Yaktubani. Itu berarti marfu. Masukkan lan. Hilang nun saja. Panjang. Bedanya dengan mu'tal akhir. Kalau mu'tal akhir hilang alif. Kan begitu? Hilang waw. Hilang ya. Kalau ini alifnya tetap. Wawnya tetap. Ya-nya tetap. Paham kan? Karena yang hilang siapa? Nun. Coba. Yaktubani. Lan. Hapus lan. Hapus lan. Masukkan lam. Mudah sekali. Yaktubuna. Kita contohkan. Yaktubuna. Masukkan lan. Lan. Tidak ada lan. Ada juga yang bilang lan yaktubuna. Hilang lannya. Coba ulang. Yaktubuna. Masukkan lan. Jangan teruskan. Ulang. Yaktubuna. Masukkan lan.
Tidak ada lan. Hah? Masukkan lam. Mantap. Nah, satu lagi. Taktubina. Masukkan lan. Tata, enggak mungkin dia ya. Kalau tambah ya dan nun, pasti awalnya siapa? Ta, enggak bisa diawali oleh ya. Jadi ada yang bilang ya. Iya mas ya. Ada yang bilang ya, seperti mas ya. Iya. Alhamdulillah. Coba. Iya. Taktubina. Masukkan lan. Dan juga langsung nah. Ujungnya nah. Mungkin enggak bisa ditarik lidah. Gitu. Ulang-ulang. Taktubina. Masukkan lan. Tidak ada lan. Masukkan lam. Hah? Gimana ini? Hah? Coba. Taktubina. Masukkan lan. Tidak ada lan. Masukkan lam. Kenapa yang tadi terusan? Kayak ikut sendiri. Iya. Baik. Jelas ini kan? Jelas ini? Ini paling mudah. Karena dia seputar nun. Berarti nanti dalam Quran. Kalau antum lihat ada nunnya. Bilang langsung marfu. Karena tidak mungkin ada nun. Kecuali pasti marfu. Dah. Misalnya antum baca. Kalla saya'lamuna. Oh marfu. Paham ini? Marfu langsung. Jelas kan? Antum baca di mana saja. Ada nun, oh marfu. Tidak ada nun, oh mansub ini atau majazum. Lihat depan. Ya kalau tidak ada nun, lihat penyakitnya. Kalau penyakit nasab, nanti kita akan tahu di tahap ketiga. Bilang mansub. Kalau penyakit jazm, bilang apa? Majazum. Jelas kan? Jelas ini? Selesai. Kita baca Asmaul Khamsah dulu, baru kita pindah di luar tabel. Af'alul Khamsah. Al-af'alul khamsah. Fil-fil yang 5. Ketika di kolom marfu. Yaktubuna. Tandanya subutun nun. Tetapnya nun. Jadi ingat. Dia nun. Ingat sekali lagi bedakan dengan isim. Isim tidak ada yang beralamatkan nun. Isim. Tidak ada isim yang beralamatkan nun. Antum sudah lihat kan? Isim dari atas sampai ke bawah. Dari isim mufrad sampai ismul ladzi lain sorif. Ada nggak yang beralamatkan nun? Tidak ada. Alamat nun ini khusus untuk fi'il saja. Itu tempatnya. Dan ini satu-satunya tempatnya. Al-af'alul khamsah. Satu-satu tempatnya ini. Tidak ada tempat kedua bagi nun yang menjadi alamat untuk kata dalam bahasa Arab kecuali ini. Al-af'alul khamsah. Tidak ada. Iya. Lihat yaktubuna subutun nun. Lan yaktubu. Ya ini cara penulisan. Kalau hilang nun pada waw, ditulis di setelahnya tambahkan alif. Supaya beda dengan waw yang ada pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Paham kan? Ini kaidah penulisan, bukan kaidah penyakitnya nahwu. Ini kaidah penulisan. Kalau khusus yang waw dan nun. Kalau hilang nun, mereka tambahkan alif dalam penulisan. Alasan mereka adalah supaya tidak sama dengan nun di mu'tal akhir, itu alasan pertama. Alasan kedua nanti insya Allah kita akan dapat supaya tidak dikira waw atof. Tapi kan kita belum belajar atof. Makanya saya tidak kasih. Nanti di buku-buku berikutnya akan dikasih tahu. Karena kalau kita sudah belajar atof, itu sudah bisa dikasih tahu. Sudah bisa dikasih tahu insya Allah. Jadi penghilangan nun. Tandanya kalau mansub hadfun nun. Penghilangan nun. Ketika majzum. Lam yaktubu. Sama. Tandanya hadfun nun. Penghilangan nun. Jelas ini ya? Jelas ini ya? Ini sudah selesai. Alhamdulillah. Selesai mengenal tanda i'rab. Setelah itu faedah. Ini faedah.
khusus untuk ismul ladzi la yansharif. Dan dengan ini nanti faedah ini berarti kita tamat dari kata-kata yang berubah. Setelah itu kita akan masuk di kata yang tidak pernah berubah. Dan berarti kalau selesai kita tamat dari tahap kedua. Setelah membahas setelahnya, kata yang tidak berubah. Nah, sekarang kita lanjut dulu, faedah. Ismul ladzi la yansharif khusus isim yang ke-9. Ismul ladzi la yansharif dijer dengan tanda fathah apabila terpenuhi 2 syarat. Jadi ternyata itu dia dijer dengan tanda fathah kalau terpenuhi 2 syarat. Tidak selamanya fathah. Kalau antum dapat isim yang tidak bertanwin, tidak selamanya fathah. Tapi kadang nanti di kasroh. Kapan? Jika tidak terpenuhi syarat. Jika tidak terpenuhi syarat. Paham ya? Jadi perhatikan syaratnya. Jadi dengan tanda fathah apabila terpenuhi 2 syarat. 1, tidak kemasukan alif dan lam. Syaratnya tidak beral. Kalau ada isim yang tidak bertanwin, tadinya dijer dengan fathah. Tapi kalau kemasukan al, kembali ke kasroh. Paham ini? Jadi syaratnya tidak boleh apa? Tidak boleh beral. Misalnya, bi Aisyah ta. Kan begitu bacaannya kan? Kalau saya masukkan al. Saya masukkan al pada Aisyah. Apa kita baca? Kembali kasroh. Bil Aisyati. Kembali kasroh. Karena syaratnya tidak boleh apa? Beral. Dipahami ini? Ini dari awal harus dibentuk begitu. Tidak boleh beral. Itu syarat pertama. Syarat kedua ini tidak mudah dipahami kecuali kita setelah selesai tahap ketiga. Karena ada hubungannya dengan tahap ketiga. Kalau beral gampang karena kita sudah tahu al di awal. Paham kan? Syarat kedua ini lumayan sulit. Yaitu tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Kalau orang baru belajar nahwu, belum kenal istilah dalam kurung. Bukan sebagai mudhaf. Ini kata mudhaf itu akan dikenal di tahap ketiga. Dan di bab terakhir. Mau buku selesai baru dia ada. Nah, sekarang ini yang penting adalah pahami ucapan di luar kurung. Tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Artinya dia berdiri, dia sampai di situ saja. Misalnya antum katakan ya, marortu bi masa di atau da. Itu pilihan bacaannya. Bi masa jidi atau masa jida. Ya? Masa jida. Kenapa? Ismul ladzi la yansharif. Tidak beral dan tidak disandarkan. Tapi kalau saya bilang bil masajid. Antum baca apa? Bil masa jidi. Kasroh. Kenapa? Ada al. Demikian pula sekarang kalau saya sandarkan. Saya lewat di masjid. Saya sandarkan masjidnya Zaid. Nah, saya sandarkan ini masjid kepada siapa? Zaid. Saya lewat di masjidnya Zaid. Saya sandarkan ini masjid ke siapa? Ke Zaid. Antum baca apa masjid? Masajid? Da atau di? Da atau di? Kenapa? Disandarkan kepada siapa? Zaid. Paham ini? Ini sandar menyandar ini ada ketentuannya. Yang akan kita tahu di tahap ketiga. Nah, sekarang ini yang penting ada tiang. Nah, terus ada yang disandarkan kepada tiang ini. Tiang ini tidak bertanwin. Tiang ini adalah ismul ladzi. Al-ismul ladzi la yansharif. Ini yang bersandar ini. Di tiang. Ketika dia tidak bersandar, maka fathah tanda jernya. Tapi kalau dia disandarkan kepada sesuatu, maka tanda jernya adalah apa? Kasroh. Paham ini? Seperti ini contohnya.
Masjid disandarkan pada Zaid. Masjidnya Zaid. Paham kan? Berarti saya sandarkan pada siapa? Zaid. Maka dia dibaca apa? Kasro. Tapi saya kalau hapus Zaidnya. Kalau saya hapus Zaidnya. Fathah. Kalau dibaca masajidah. Jelas kan? Ini dua syarat penting. Insya Allah akan lebih matang nanti di buku kedua. Setelah kita mengetahui semua bentuk ya dari nahwu dasar. Insya Allah. Lihat. Contoh yang terpenuhi syarat. An Aisyata. Tidak beral. Tidak disandarkan. Sholaitu fi masajidah. Tidak beral. Tidak disandarkan. Jika tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat di atas. Salah satu saja. Jika tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat di atas. Maka ismul ladzi la yansharif kembali dijer dengan kasro. Paham ini pernyataan? Kembali dijer dengan apa? Kasro. Contoh, sholaitu fil masajidi. Bukan masajidah. Karena apa sini? Apa pelanggarannya? Beral. Nah, contoh kedua. Sholaitu fi masajidil muslimina. Saya sholat di masjidnya kaum muslimin. Masjid saya sandarkan kepada siapa? Muslim. Berarti di sini yang tidak terpenuhi apa? Terjadi penyandaran. Yang mana namanya nanti itu mudhaf. Ada mudhafun ilai. Tapi itu belum bisa diungkap. Jelas ini? Selesai tabel. Selesai tabel. Setelah itu kita langsung masuk. Setelahnya karena ini lawannya dan masih tahap kedua. Lawannya adalah babul bina. Bab al-bina. Kata-kata yang tidak berubah. Ini untuk menyempurnakan pembahasan kata yang berubah. Jadi yang kita bahas di tabel itu semua yang bisa berubah. Dengan adanya penyakit. Kalau sekarang ini lawannya yang tidak akan pernah berubah walaupun ada penyakit. Paham ini? Nah, ini nanti untuk menyempurnakan kalau kita baca kitab Gundul. Karena dalam baca kitab Gundul kita perlu tahu ini bisa berubah atau tidak. Yang ada di tabel itu antum hafal. Bentuk dan cirinya. Karena itulah kata-kata yang bisa berubah. Paham ini kan? Isim yang berubah 9. Fi'il yang berubah 3. Itu pun pembagian dari fi'il mudhari. Mu'tal akhir, sahih akhir, dan af'alul khamsah. Berarti satu saja. Yaitu bilang fi'il yang berubah fi'il mudhari. Cuman dia terbagi 3. Sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Jelas kan? Selain itu adalah yang tidak bisa berubah. Tapi apa namanya? Di sini. Babul bina. Bab tentang bina. Kalau i'rab adalah perubahan. Kalau ini adalah tidak ada perubahan. Lihat al-bina huwa. Al-bina dia adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Bina itu artinya tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Itu namanya bina. Walaupun ada penyakit. Walaupun ada penyakit. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Paham ini? Misalnya nanti ya. Kita dapat kata. Ya. Hadihi. Hadihi. Masuk penyakit rofa. Ja'a hadihi. Ro'aitu hadihi. Marortu bihadihi. Jadi dia itu tidak pernah hu, ha. Selalu hi. Oh, berarti ini namanya bina. Paham kan? Kos tetap. Harokatnya bina, tetap. Katanya nanti bisa dibilang mabni. Bisa dibilang apa? Mabni. Sebagaimana i'rab itu kan harokat. Berubah, dhamma, fathah, kasroh. Paham kan? Kata yang berubah itu namanya mu'rab. Paham kan? Jadi ada mabni, ada mu'rab. Itu istilahnya sebagaimana rofa, marfu. Paham kan? Nasab, mansub. Paham ya? Jar, majrur. Jazm, majzum. I'rab, mu'rab. Bina, mabni. Itu pasangan-pasangan. Yang mu'rab yang berubah. Yang mabni yang tidak berubah. Walaupun ada
penyakit. Paham Abdul Wahab? Apa tadi yang saya bilang? Oh, itu sebelum tidur. Baik. Bukan itu yang terakhir. Tuh? Yang antum bilang itu adalah sebelum antum tidur. Tah? Setelah antum tidur, hilang. Paham saudara Abdul Wahab? Perhatikan hidupmu. Jangan sampai tidak kembali rumus saat tidur. Jadi albina adalah luzumu akhiril kalimati. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Jadi apapun yang terjadi tetap. Contoh dulu, ini sebagai contoh ya, nanti ada jenisnya dan ada katanya. Pokoknya antum akan dikasih semua. Contoh dulu, man. Ini man, coba kemasukan ja'a. Kan dia isim ini, dia isim. Tapi masukkan ja'a. Ro'aitu. Marortu bi. Ada perubahan? Berarti ini namanya bina. Mabni. Paham kan? Demikian pula hal sama. Bal sama. Dalika sama. Coba contoh terakhir. Dalika. Ja'a. Hah? Kenapa enggak bilang daliku? Mabni. Tetap. Coba. Ja'a. Ro'aitu. Marortu bi. Paham kan? Enggak berubah. Oh, mabni berarti. Mabni. Jenisnya. Anwa'ul bina. Jenis-jenis mabni. Ini sengaja kita bawakan dan harus antum tahu. Karena namanya tetap itu enggak harus dhammah. Enggak harus fathah. Enggak harus kasroh. Enggak harus sukun. Bahkan ada kata mabni di atas dhammah. Ada di atas fathah. Ada di atas kasroh. Ada di atas sukun. Paham ini? Supaya nanti antum tahu, oh ini enggak pernah berubah kasrohnya. Berarti mabni di atas jenis kasroh. Sekarang jenisnya. Kata bala anwa'ul bina, jenis-jenis bina. Jenis-jenis tetap. Ini berdasarkan penelitian. Jadi ulama bahasa Arab meneliti kosakata bahasa Arab yang tidak pernah berubah. Maka jenisnya tidak keluar dari ini. Pertama, as-sukun. Ada kata dalam bahasa Arab tetap di atas sukun. Misal contoh, hal. Nah, seperti hal. Nanti ada golongannya, kita tidak bisa contohkan banyak. Karena nanti ada kata-kata yang mabni dari isim dan fi'il. Ini baru contoh satu-satu. Bahwa ada kata dalam bahasa Arab tetap di atas sukun. Seperti siapa? Hal. Jadi ini hal tidak pernah halu, hala, hali. Dimanapun antum dapat, antum baca apa? Hal, sukun. Yang kedua al-dhom. Ada kata jenisnya mabni di atas dhammah. Mabni di atas apa? Dhammah. Metode contoh haitsu. Walaupun ini nanti haitsu, kalau kita sudah naik di kitab-kitab yang lebih tinggi, mabninya keanehannya ini haitsu, dia mabni di atas 3 harokat. Bisa haitsu, haitsa, haiti. Tanpa penyakit. Memang dia bisa 3 bacaan. Tapi di antara bentuknya adalah mabni di atas dhammah. Tetap di atas apa? Dhammah. Apapun yang terjadi. Yang ketiga, ada kata dalam bahasa Arab mabni alal fathi, di atas fathah. Misal contoh, dzalika. Ini dzalika, dimanapun, kapanpun, pasti fathah. Dzalika. Yang keempat, ada kata mabni alal kasri, di atas kasr. Dan ini yang terakhir, ya yang paling tingginya. Misal contoh, anti. Paham kan? Dari sini kan dia cuma 4. Di atas sukun, di atas dhammah, di atas fathah, di atas kasroh. Berarti tidak ada kata dalam bahasa Arab yang mabni di atas huruf, dengan huruf. Tidak ada itu dibilang mabni dengan alif, ya kan? Mabni dengan ya, mabni dengan waw untuk sementara ini. Paham kan? Jadi kalau bilang mabni pasti sukun atau dhammah atau fathah atau apa? Kasroh. Dipahami ini? Paham ini? Jelas ya? Nah, faedah terakhir sebelum kita pindah dari sini. Kalau mabni, cara mengucapkan harokatnya. Kalau mabni bilang dom tanpa ta.
kasr. Paham ini? Tanpa tak bulat. Kalau antum taruh tak bulat, itu tandanya dia mu'rob. Kalau antum bilang dhammah, oh berarti mu'rob. Coba antum lihat di kolom. Ketika dibilang dhammah, ada tanya? Ada tanya? Nah yang di tabel. Diisi mufrad. Ketika marfu, tandanya apa? Dhammah, pakai ta. Pakai ta di akhir. Itu cirinya kalau dia mu'rob. Untuk membedakannya. Jika kalau antum bilang mabni di atas dhammah. Berarti antum bilang apa tulisannya? Mabni ala dhamm. Tanpa tak marbuto. Tidak boleh bilang mabni ala dhammah. Oh berarti antum gunakan mu'rob. Karena ini penggunaan ulama bahasa Arab. Kalau mabni cirinya tanpa tak marbuto disebut. Tahu gini? Hah? Saudara? Hah? Ketika saya bilang begini nanti. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Saya akan bilang Zaidun marfu. Tanda rofanya adalah apa? Ad-dhammah. Saya pakai ini dalam mengucapkannya. Pak Fudail. Tapi yang di bawah haitsu. Ja'a haitsu. Saya akan bilang haitsu apa? Mabni. Tanda binanya adalah ad-dhamm. Tanpa ta. Itu untuk membedakan. Kalau saya bilang dhammah, berarti kata itu mu'rob. Kalau saya bilang dom tanpa ta, berarti apa? Mabni. Jadi nanti ini mu'rob. Mu'rob ala dhammah. Dah, kalau ini mu'rob mabni ala dhamm. Sama juga dengan fathah. Dah? Jadi misalnya saya bilang begini, ra'aitu Zaidan, dah, ra'aitu dzalika. Perhatikan ini. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu dzalika. Saya bilang Zaidan fathah, mu'rob kan? Paham ini? Alamat rofanya apa ini? Antum bilang al-fat. Antum bilang apa? Al-fat. Hah? Al-fathah ada taknya. Kalau di bawah ini dzalika mabni. Iya kan? Alamat mabninya apa? Apa? Al-fath. Itu syarat, itu terakhir. Walaupun tidak ada masalah antum mau bilang dhamma, fathah, dua-duanya tidak masalah. Itu sekedar takbir saja. Tidak disalahkan, cuma cara mengucapkannya mereka sudah pisahkan. Mereka sudah pisahkan. Jelas ya? Jelas ya? Ini untuk terakhir. Kalau antum tidak pahami itu, tidak ada masalah juga. Karena kalau antum bilang dhamma, orang juga tidak salahkan. Cuman keluar dari kebiasaannya ulama nahwu. Keluar dari kebiasaannya ulama nahwu. Tidak salah. Cuman keluar dari kebiasaan. Biasanya mereka kalau mabni, dia bilang tanpa tak marbuto. Kalau mu'rob pakai tak marbuto. Di ujung harokat semuanya. Kecuali sukun. Sukun selamanya begitu. Sukun. Tidak ada itu sukun, sukunah. Paham kan? Kecuali sukun. Karena dia tetap sukun. Jelas ya? Sudah? Selesai jenisnya. Sekarang setelahnya adalah kita akan masuk di asma'ul mabniyat dan al-af'alul mabniyat. Isim dan fi'il lagi yang dibahas. Kenapa? Huruf semuanya mabni. Sehingga tidak perlu dibahas lagi. Dipahami ini? Nah ini insya Allah kita mulai masuk di pertemuan besok. Insya Allah. Ada pertanyaan? Mas? Abdul Wahab? Ada pertanyaan? Ngantuk saudara? Baru lagi nih? Iya yang penting ngantuk.
Sedikit? Ngantuk sedikit? Alhamdulillah. Biasa itu. Khusyuk enak sekali. Alhamdulillah. Nah, kita cukupkan kalau begitu. Subhanallah. Alhamdulillah.